Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kasih Tuhan, selamat sore. Kembali lagi hari ini Jumat 21 Agustus 2020. Kita kembali di dalam ibadah doa, renungan dan pembelajaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan menyiapkan diri masing-masing. Kita masih dengan online. Dan kiranya Tuhan akan memberkati lagi kita pada ibadah doa, perenungan firman Tuhan sore hari ini. Puji Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dalam ibadah doa, renungan pembelajaran firman-Mu hari ini. Bersama-sama kami bersekutu, berhimpun. Kami rindu kembali untuk belajar, memahami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam seluruh perjalanan kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Engkau memberkati dari awal sampai akhir. Tuhan ada bersama dengan kami. Sediakan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami semua untuk kami dapat memahami, menyerap dan mengerti apa yang Tuhan mau melalui firman-Mu ini. Dengan penucapan syukur mengampuni segala kekurangan salah kami. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan kasih Tuhan, renungan, pembelajaran, renungan firman Tuhan saya ambil dari kitab Mazmur Pasal 119 ayat yang kedua. Mazmur 119 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan kasih Tuhan. Kembali lagi melalui ayat firman Tuhan ini, kita melihat salah satu, ya dari sekian banyak, salah satu dari kunci bagaimana untuk kita dapat meraih kebahagiaan hidup. Ya, salah satu dari sekian banyak kunci untuk meraih kebahagiaan hidup. Ayat ini menunjukkan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, dua hal sebagai kunci meraih kebahagiaan hidup yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dikatakan memegang perintah-perintahnya. Ya, artinya bagaimana kita pegang peraturan-peraturan firman Tuhan. Ya, kita pegang undang-undang firman Tuhan. Ini memegang peringatan-peringatannya. Dan yang kedua, dikatakan mencari Dia dengan segenap hati. Dua hal yang sangat berkaitan. Bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan hidup. Puji Tuhan. Sebagian besar manusia di dalam dunia ini seringkali beranggapan bahwa sumber kebahagiaan hidup terletak pada hal-hal secara duniawi. Ya, kita tahu semua itu. Terletak pada hal-hal secara duniawi. Ya, misalnya saja uang, harta, ya, rumah mewah, mobil, ya, kedudukan, reputasi, bahkan popularitas. Dipikir hal-hal itu sudah dapat memberikan kebahagiaan hidup, ya. Tapi apa nyatanya yang kita lihat? Ya, apa nyatanya yang kita lihat? Justru sebaliknya, ya, mereka tidak akan mendapatkan, kalau toh mendapatkan, bersifat sementara, hanya untuk sesaat, habis itu hilang. Begitu juga kita melihat mengapa banyak orang yang tidak dapat menemukan kebahagiaan hidup, bahkan tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya, banyak, sekalipun mereka itu sudah beribadah, sudah berdoa kepada Tuhan. Ya,
Mereka adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi mengapa? Ya, mereka masih belum menemukan kebahagiaan hidup, bahkan belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan ayat firman Tuhan ya di dalam Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Di sana dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya ulangi ayat ini, Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Dipikir apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dibuat, ya, menurut pandangannya, dipikir itu sudah perbuatan baik, ya, sudah melakukan sesuatu yang baik, ya, dipikir itulah yang akan memberikan satu kebahagiaan hidup. Tetapi kenapa kok tidak bisa mengalami? Saudara-saudara, Tuhanlah yang menguji hati manusia. Siapa yang tahu hati manusia? Hanya Tuhan dan diri sendiri. Ya, jadi Tuhan yang lebih tahu. Ya, kenapa kita masih belum mendapatkannya, meraihnya, kebahagiaan hidup yang menjadi dambaan, yang menjadi kerinduan kita. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, Yakobus 3 ayat 3, kamu berdoa, tetapi kamu salah berdoa. Kenapa? Sebab yang kamu minta hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Berdoa tapi tidak ada jawaban, tidak bisa menerima. Sebab yang kamu minta hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kita berdoa meminta sesuatu tapi hanya untuk kepentingan, memuaskan hawa nafsu. Saya sudah katakan hawa nafsu itu seringkali dia terarah kepada hal-hal yang negatif, lebih banyak kepada hal-hal yang negatif. Itu hawa nafsu. Ya. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara kita kembali kepada ayat pokok, ya. Hal yang sangat mendasar dalam dua hal tadi, yaitu memegang perintahnya dan mencari Dia untuk kita bisa memperoleh kebahagiaan hidup itu, hal yang sangat mendasar. Perhatikan kata atau kalimat dalam ayat ini, dengan segenap hati. Ini hal yang mendasar. Ya. Dari dua hal tadi, ya, bagaimana untuk kita bisa meraih kebahagiaan hidup itu adalah dengan segenap hati. Menunjukkan bagaimana sikap hati kita yang sebenarnya. Sikap hati kita yang sebenarnya. Ya, ini apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan mau? Ya. Apakah yang kita mohon minta kepada Tuhan itu sesuai dengan hati nurani? Ya, saudara-saudara. Nah, ini hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Ya, jadi dengan segenap hati. Nah, bagaimana sikap hati kita di dalam kita memegang perintah-perintah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan? Bagaimana sikap hati kita di dalam kita mencari Dia? Ya, sikap hati. Saudara-saudara, apakah hanya sekedar, hanya biasa, hanya sambil lalu? Lah, ini, saudara-saudara, di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 29 ayat 12 sampai 13, ya, Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara, Allah memberikan satu janji di sana. Ya, bahwa Dia akan mendengar, Dia akan menjawab, Dia akan memberikan. Kalau kita berseru, kita berdoa, kita minta kepadanya. Ya. Tetapi perhatikan saudara-saudara, kalau kita coba melihat, ya, kalimat-kalimat di dalam Yeremia 29, 12 dan 13, ya, dengan kata lain juga menunjukkan bahwa sebaliknya. Kalimat-kalimat itu juga menunjukkan sebaliknya. Walaupun tidak tertulis, tapi menunjukkan sebaliknya. Kalau kita tidak dengan segenap hati,
Maaf. Kalau kita tidak dengan segenap hati, hanya setengah-setengah, hanya sambil lalu, hanya asal saja, tidak dengan sungguh-sungguh, ya, tidak dengan sungguh-sungguh, maka sebaliknya Tuhan tidak berkenan untuk menemui kita dan menjawab kita. Nih, ya, kalau tidak dengan segenap hati, berarti Tuhan tidak berkenan untuk menemui dan menjawab kita. Ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh pemazmur tadi dalam ayat pokok, dengan segenap hati. Ini yang mendasar, ini intinya. Ya, saudara-saudara, itulah sebabnya pemazmur berdoa di dalam ayat yang ke-37 dari Mazmur 119. Kalau kita lihat kelanjutannya, pemazmur berdoa dalam pasal ini 119 ayat 37. Di sana dikatakan, lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Ya. Lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Daud memohon kepada Tuhan supaya jangan sampai pandangan rohaninya menjadi hampa. Jangan sampai pandangannya menjadi sia-sia. Jangan sampai pandangan imannya tidak ada artinya sehingga dia tidak mendapatkan arti daripada kebahagiaan hidup itu. Lalukanlah. Lalu dia mohon, hidupkan aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Hidupkanlah aku dengan firman-Mu, dengan peringatan-peringatan itu. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat 145, Mazmur 145, ya, bagaimana caranya supaya tidak melihat hal-hal yang hampa. Diungkapkan dalam ayat 145 bagaimana caranya supaya tidak melihat hal-hal yang hampa. Dikatakan dalam ayat 145, berseru dengan segenap hati. Itu tadi, ya, hal yang mendasar tadi, intinya berseru dengan segenap hati, dan ketetapan-ketetapan firman Tuhan itu dipegang dengan sungguh-sungguh, ya, dengan niat yang sungguh-sungguh. Berseru dengan segenap hati, dari hati yang dalam, hati yang tulus, hati yang murni. Ya, saudara-saudara, tidak main-main, tidak setengah-setengah. Ya, dan memegang ketetapan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pegang dengan kuat. Jangan lepas, jangan keluar, jangan lari dari situ. Puji Tuhan. Inilah, saudara-saudara, pembelajaran lagi buat kita. Bagaimana kita meraih kebahagiaan hidup itu. Ya, saudara-saudara, ambil hikmah contoh seperti yang pemazmur katakan. Ya, saudara-saudara, pegang peringatan-peringatan Tuhan dan carilah Dia dengan segenap hati. Puji Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan dalam ibadah dan doa saudara dengan segenap hati. Saya ulangi, karena itu datanglah kepada Tuhan dalam ibadah dan doa dengan segenap hati. Dalam setiap permohonan, permintaan saudara menghadapi begitu banyak hal dalam hidup ini, datanglah dalam doa permohonan dengan segenap hati. Ya, jangan hanya sekedar. Ya, jangan hanya kalau butuh sekedar asal saja. Ya, apalagi dengan main-main. Tuhan tak suka. Ya, apalagi dengan main-main cuma sekedar. Kalau butuh lagi, waduh, sungguh-sungguh. Kalau sudah enggak, ya sudah, anggap biasa saja. Tuhan minta dengan segenap hati itu tiap waktu, tiap saat. Tiap waktu, tiap saat. Ya, hubungan kita dengan Tuhan dengan segenap hati. Ya, sebab 1 Tawarik 28 ayat 9b. Saya tutup 1 Tawarik 28 ayat 9b. Dikatakan, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Nah, Tuhan mengerti, ya,
Tuhan menyelidiki segala hati. Tuhan yang tahu. Ya, yang paling dalam hidup ini Tuhan tahu. Dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ya, jadi jangan main-main, biarlah dengan hati yang tulus. Ayat ini juga menunjukkan bagaimana mata Tuhan akan selalu tertuju kepada mereka yang dengan segenap hati kepadanya. Ya, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Berarti mata Tuhan tertuju kepada mereka yang dengan segenap hati kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan akan melihat satu janji Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Dan kita akan memperoleh jawaban-jawaban dari setiap doa kita. Dan kita akan mengalami bagaimana kebahagiaan hidup itu. Bukan dengan cara-cara duniawi. Tapi bagaimana segenap hati kita kepada Tuhan. Ini. Segenap hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam perenungan pembelajaran sore hari ini. Mari kita akan terus tingkatkan di hari-hari yang akan datang. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, saudara-saudara jangan larut dengan masalah dan persoalan. Tetapi selalu ada niat, ada sikap hati yang sungguh-sungguh ya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak kesempatan yang Tuhan sudah berikan di dalam ibadah doa dan renungan pembelajaran firman Tuhan. Tuhan telah mengajar kami lagi pada sore hari ini bagaimana kami bisa meraih kebahagiaan hidup itu. Ajar kami untuk kami pegang peringatan-peringatan Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang aturan-aturan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan bagaimana kami dapat mencari Tuhan dengan segenap hati. Ajar kami terus ya Tuhan untuk memahami, mengerti maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih, ajar kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk kami tetap di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Puji Tuhan. Dan sebagaimana janji Tuhan, kami akan melihat jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan akan terus, tidak akan pernah berhenti buat kami. Dengan penucapan syukur, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah doa dan renungan pembelajaran firman-Mu, juga bagi mereka-mereka yang lain yang sempat mengikuti acara ini. Allah kiranya memberkati dan memeteraikannya kebenaran firman-Mu ini. Dengan segala penucapan syukur, ampuni segala kekurangan salah kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Perkenankan kami terus di hadapan Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Malaikat surga menjaga terus, lindungi siang dan malam, pagari kebenaran firman-Mu. Berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka, anak-anak dalam studi sekolah. Apa yang mereka perlukan, butuhkan, sediakan. Masalah persoalan Kau akan lepaskan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Menghadapi masalah persoalan, terima kemenangan. Dan yang sakit sudah sembuh. Beberapa jemaat Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang sedang mengalami keadaan-keadaan yang kurang sehat. Di dalam nama Yesus, haleluya. Dan mari Tuhan berkati di dalam segala sesuatunya. Begitu juga yang selalu mereka beri dan buat bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Allah berkati sebagaimana firman-Mu. Dari semua korban persembahan, korban tantangan, korban ucapan syukur, bahkan perpuluhan sebagai hak milik Tuhan yang mereka bawa dan mereka kembalikan. Tuhan mengingatkan, mengajar mereka. Dan sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga Tuhan buka dan curahkan kepada jemaat yang sangat mengasihi Tuhan. Dalam hal mereka mengembalikan perpuluhan itu sebagai hak milik Tuhan. Hamba terus berdoa dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah. Pimpin kami semua hari-hari yang akan kami jalani. Dan bawa kami lagi dalam jam-jam ibadah kami. Besok minggu kami datang dalam ibadah lagi di gereja. Untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan penucapan syukur. Mengampuni kekurangan salah kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Pembelajaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.